Jangan lupa subscribe channel Api Pati. Insya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Para sahabat Abi Fatih, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini tujuannya tidak ada lain hanyalah untuk beribadah kepadanya. Ini berarti semua gerak-gerik kita, semua waktu kita bisa kita tasarrufkan, kita niati untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain tujuannya untuk bersyukur dan mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhirat nanti. Ada satu amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita betapa besarnya amalan ini, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla sholawatul khamsi ma'al jama'ati falahu khamsatu asya'a." Barang siapa yang sholat 5 waktu bersama jamaah, maka baginya ada 5 perkara. Yang pertama adalah la yusibuhu fakrun fid dunya. Yang pertama, dia tidak akan mengalami kefakiran hidup di dunia ini. Masya Allah, kalau antum semuanya tidak pengen fakir, tidak pengen miskin, ayo kita sholat jamaah. Ini Rasulullah yang mengatakannya. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mesti benarnya. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala anhu adabal qabri. Yang kedua, kalau dia istiqamah melakukan jamaah, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat siksa kuburnya. Jadi dia meninggal, masuk liang lahat, masuk kubur, sudah bebas dari siksa kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyaminihi. Kitab catatan amalnya akan diberikan dan diterima olehnya dengan tangan kanannya. Ini berarti orang yang menerima catatan amalnya, dia akan masuk surga. Yang keempat adalah yamurru 'alat sirati karbakil khatif. Dia akan berjalan di atas sirat seperti kilat yang menyambar. Masya Allah, sangat-sangat cepat sekali dan nyampe di surganya. Dan yang nomor 5, yang nomor terakhir, dia wal khamisu yadkhuluhullahu ta'ala al jannata bila hisabin wala adabin. Dan yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dengan tanpa hisab, dengan tanpa azab terlebih dahulu. Masya Allah. 5 perkara, 5 keistimewaan yang dimiliki oleh sholat jamaah. Tidak akan pernah fakir miskin di dalam dunianya, dan di akhiratnya insya Allah orang yang istiqamah melakukan jamaah bahagia, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyemangati kita semuanya untuk melakukan sholat jamaah ini. Beliau bersabda bahwasanya sholatul rajuli ma'al jama'ati khairun min sholatil arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholatnya seorang laki-laki bersama jamaah, sholatnya orang laki-laki berjamaah itu lebih baik daripada sholat 40 tahun di rumahnya dengan sendirian. Masya Allah, satu sholat jamaah bandingan pahalanya 40 tahun sholat di rumahnya secara sendiri. Masya Allah. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kehidupan nanti ketika yaumul qiyamah, ketika kita dibangkitkan dari kubur dan kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan semua makhluknya. Apa yang terjadi nanti? Apa yang terjadi nanti? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan apa yang terjadi nanti, khususnya bagi orang-orang yang istiqamah melakukan jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah yahsyurullahu qauman wujuhuhum kal kawakib fataqulu lahum malaikah ma a'malukum." Ketika hari kiamat tiba, Allah Subhanahu wa taala akan menggiring satu kaum yang mana kaum ini wajahnya seperti bintang. Lalu malaikat menemui mereka dan bertanya, "Ama a'malukum?" Apa amal kalian semuanya? Maka mereka menjawab, "Kunna idza sami'nal adzan kumna ila thahara wal wudu."
wa la tashtaghilu bighairihi. Kata mereka, ketika kami mendengarkan azan, kami langsung berdiri, langsung mengambil air wudhu, melakukan bersuci, mengambil air wudhu, dan kita tidak disibukkan dengan yang lainnya. Maka pahalanya nanti wajahnya bercahaya seperti halnya bintang. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menggiring satu kaum, wujuhuhum kal khamari, wajahnya itu seperti rembulan, lebih bercahaya lagi. Malaikat juga bertanya, ma'amalukum, apa amal kalian semuanya sehingga wajah kalian terang seperti bulan ini? Maka mereka menjawab, kunna natawaddu qabla al-adzan, kita wudhu dulu sebelum azan dikumandangkan. Maka wajahnya diberi lebih bercahaya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya rembulan. Wa qauman wujuhuhum kasyamsi fayaqulu ba'da su'al kunna nasma'un nida fil masjid. Ada sekelompok kaum juga yang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya sangat-sangat bercahaya melebihi kedua kaum yang lalu. Melebihi kaum yang tadi. Wajahnya bercahaya seperti halnya matahari. Malaikat bertanya seperti pertanyaan yang lalu-lalu, ma'amalukum, apa amal kalian? Mereka menjawab, kita mendengarkan adzan sedangkan kita sudah ada di dalam masjid. Para sahabat Abi Fatih, itulah yang dimiliki fadilah pahala yang akan diberikan kepada orang yang istiqomah melakukan jamaah. Sekali lagi, jikalau kita tidak ingin kehidupan kita susah di dunia ini, penuh dengan kesusahan, penuh dengan serba-serbi masalah kehidupan ini, terutama masalah ekonomi, janganlah tinggalkan jamaah. Jamaah itu bisa membuat kita hidup di dunia dan akhirat bahagia. Dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan masalah orang yang sholat ini. Ini terakhir perlu kita cermati. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza kabbarul abdu lis-sholati yaqulullahu ta'ala lil malaikah. Ketika seorang hamba bertakbiratul ihram untuk melakukan sholat, Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada malaikat, irfa'u dunuba abdi, angkatlah dosa-dosa hambaku ini, an raqabatihi, dari leher, an raqabati, dari lehernya, hatta ya'buduni tahiran, sehingga dia menyembahku dalam keadaan suci. Fatakhudul malaikat dunuba kullaha, maka para malaikat menuruti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengambil semua dosanya hamba yang sedang sholat itu. Fa idza faragul abdu minas sholati taqulul malaikah, ketika seorang hamba itu selesai melakukan sholat, malaikat bertanya lagi, ya Rabbana anu'iduha alaihi, wahai Tuhanku, apalah kita kembalikan lagi dosanya kepada dia? Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya malaikati la yaliku bikarami illal afwa qad ghafartu khotoyahu, wahai malaikatku, tidak pantas demi kemuliaanku kecuali pengampunan, maka aku benar-benar telah mengampuni semua kesalahan-kesalahannya. Para sahabat Abi Fatih, mungkin cukup ini saja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi, ayo, jikalau kita menginginkan kehidupan yang tentram di dunia dan juga nanti bahagia di akhirat, jangan pernah meninggalkan jamaah. Paksa diri kita jikalau berat untuk melakukan jamaah. Paksa diri kita untuk istiqomah melakukan jamaah. Pekerjaan apapun, dimanapun kita berada, jangan sampai menghalangi kita untuk jamaah. Bahkan para ulama, jikalau kita memang benar-benar sendirian, tidak ada temannya, terus kita mau melakukan sholat jamaah dan tidak ada temannya sama sekali, kita sendirian, bagaimana jikalau kita niat jamaah? Maka diperbolehkan untuk niat jamaah, karena insya Allah nanti para malaikat yang akan menjadi makmum kepadanya. Insya Allah. Para sahabat Abi Fatih, semoga ini bermanfaat. Afa minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
توسل بالحباب